Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di lokasi, tepatnya di rumahnya Pak Sikus, yang menjadi korban dari pihak perusahaan yang mengambil paksa lahan mereka. Ternyata kehidupannya Pak Sikus ini sampai hari ini sangat memprihatinkan. Kebetulan saya lagi di lokasi sekarang ini, lagi mengambil dokumentasi. Beliau punya rumah kediaman. Saya kelilingi ini. Iya, iya. Ini lihat bangunan yang ditinggal oleh Pak Sikus ini sangat memprihatinkan ini. Sampai hari ini pihak perusahaan betul tidak pernah peduli dengan kehidupan Pak Sikus yang mempertahankan beliau punya hak alas berdasarkan SKPT yang dimiliki oleh Pak Sikus yang diberikan oleh pemerintah. Saya berada dari dapur belakang beliau ini mengambil mengambil gambar, dan rumah ini sangat prihatin. Lihat Pak, saya lagi mengambil dari belakang rumahnya beliau. Kasihan. Ini saya akan menyambari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, Pak Dir Wilayah LBH GKN, Pak Dirjo, Pak Sikus, Pak Baris. Kebetulan saya berada di rumah kediamannya Pak Sikus ini. Sangat prihatin sekali melihat rumah kediaman beliau ini. Mohon maaf ini, mungkin saya dari Pak Haji dulu ini sebagai yang diberikan kuasa oleh Pak Sikus ke Pak Haji. Silakan Pak Haji. Ya, baik. Ini kami kemari dalam rangka melihat langsung korban, bisa juga dikatakan perampokan, penyerobotan oleh pihak yang notabene punya pikiran, akal sehat yang seharusnya punya uang, tapi dengan kezalimannya melakukan perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan masyarakat, khususnya klien kita yang ada di desa di Lalundu, desa Polanto Jaya. Setelah kami survei dan mendapatkan data-data yang akurat, keterangan-keterangan dari beberapa saksi, di samping juga korban, termasuk aparat desa dan tokoh-tokoh adat yang ada di desa Lalundu ini, menerangkan secara jelas bahwa telah terjadi pelanggaran HAM. Menurut saya sudah merupakan pelanggaran HAM berat, karena korban dari kelakuan pihak perusahaan dalam hal ini PT Mamuang, PT Mamuang, kalau memang saya salah tuntut saya, tapi kalau kamu salah tunggu. Artinya saya di sini melihat kezaliman. Mari kita dengarkan sama-sama keterangan dari salah satu korban. Dia punya lahan, dia punya tanaman yang dirusak, kemudian dia mengambil tanaman di atas tanahnya, bahkan dipidanakan. Di mana nurani penyidik? Keluarganya sampai meninggalkan dia. Itu yang saya dengar. Ada klien saya yang kita tangani, ada 3 orang yang dipenjara, yang ditinggalkan oleh istrinya. Betapa kalau kamu masih punya nurani, di mana nuranimu? Ingat, ya, minanas dan minallah itu menunggu Anda. Sekarang kita kembali kepada direktur wilayah untuk melakukan investigasi langsung kepada korban. Saya dari sisi kuasa hukumnya yang merupakan bagian dari Pak Aceng pimpin, saya membackup sepenuhnya dari sisi yuridisnya, ya, supaya lebih akurat apa sikap dari direktur wilayah BKN ini untuk menanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Nanti saya lengkapi mana yang kurang. Sudah. Ya, terima kasih banyak ini Pak Haji, Bapak Dr. Irwan Lubis yang sudah berada di lokasi di rumah kediamannya Pak Sikus di Lalundu 2.
Jadi mungkin saya beralih ini ke Pak Sikus. Harapan Bapak kiranya Pak Haji sudah berada di lokasi di rumah kediamannya Bapak. Silakan ini Pak Sikus. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Saya mengharapkan terutama keluarga saya yang hancur begini dan teman-teman saya kuasakan penuh sama JKN, tolong difasilitasi kami dan harapan kami sesuai dengan kerugian kami kembali semula, dan tolong orang-orang yang zalim dihukum seberat-beratnya. Dan saya terus terang, Ya, gitu deh. saya terus terang kesakitan saya ini kalau dukur luar biasa. Sampai saya dipenjarakan dan saya sampai boleh dikata dicemooh oleh tetangga kanan kiri. Tapi saya optimis kebenaran kuasa yang punya. Dan saya sebenarnya sangat malu, terutama orang-orang yang mencemooh keluarga saya, perjuangan kami. Bahkan ada orang yang mengatakan, "Wong manusia seperti kamu melawan perusahaan, apa modal kamu?" Tapi saya optimis kebenaran tidak manusia yang punya, Tuhan yang menentukan. Dan saat ini mudah-mudahan Tuhan memberkati kami, perjuangan kami, dan saling bahkan penuh pada bapak-bapak, terutama CKN. Dan bagi perusahaan yang dolim, mudah-mudahan dikutuk yang kuasa, dan mudah-mudahan mereka diadili seadil-adilnya dunia dan akhirat. Saya tidak rela orang yang seperti itu dibiarkan di dunia ini, dan mudah-mudahan Tuhan tepat mengutuk media dan orang-orang yang mengkhianati kami sekeluarga dan teman-teman kami khususnya Lalundu, cepat diambil keputusan sama yang kuasa, diadili. Itu saja, Pak. Ya, ada pertanyaan. Mas Sikus, coba ceritakan awal mula itu hingga sampai di penjara gitu. Apa bentuk Mas Sikus ini kan punya lahan, Iya. sesuai bukti yang saya dapatkan, yang kami dapatkan, berapa hektar? 2 hektar dan mertua saya 2 hektar. Ada Pak Sikus punya 2 hektar, mertua punya 2 hektar. Siapa lagi itu yang terzalim itu? Sebutkan namanya. Yang memberi kuasa ke kita. Pak Nur, saya. Pak siapa namanya? Saya Pak Suparto. Pak Suparto, Pak Rujo, siapa lagi? Pak Nurdin. Pak Nurdin. Kastar Radit. Pak Abdul Bari Dato Pamusu. Itu dengan cara bagaimana mereka nyerobotnya itu? Coba ceritakan dari awalnya. Kalau kami itu pertama ditumbangkan pas pemilu. Ya, kita kan menanam Coba coklat. duluan. Coklat kita tanam sudah apa? Berbuah raya. Ini Pak. Jadi itu kan masyarakat menanam coklat. Dari lahan-lahan yang ada semua ya. Lahan itu masyarakat tanami coklat. Begitu coklat umur sekitar 7 ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun, begitu mendadak perusahaan terbang gitu. Mulai dari tahun berapa itu? Tahun nanamnya dari mulai penguasaan tanah itu 94 habis itu kita mulai nanam 2004 itu posisi coklat umur sekitar 5 tahun. 5 sampai 7 tahun. Gila Sendiri nih. Nah, apa? Masing-masing ya. Iya, masing-masing. Masing-masing ya. Begitu umur itu perusahaan langsung bapak tanpa ada Dan pembicaraan, konfirmasi apa, nggak ada pemberitahuan apa, dibabat saja. Ya, itu latar belakangnya. Jadi begitu. Terus mereka membabat, apa yang mereka bikin? Nah, ditanami dari situ ditanami sawit. Nah, itu coklat itu berdampingan dengan sawit. Dan kita dibujuk ditawari dari 2.500.000 kita tidak mau.
melakukan ini. Itu berlangsung sampai sekarang. Sampai tidak sekarang. ada penyelesaian. Nggak ada. Tawaran sampai sekarang itu 25. 25, tapi kita tetap tidak mau karena dengan ganti itu tanah kita diambil, sedangkan kita ingin kepastian hukum untuk tanah kita. Kemudian dari sikap tindakan pihak perusahaan dalam hal ini PT Mamuang, ya, coklat itu rusak atau bagaimana? Yang saya dapat informasi kan ada yang punya jati, ada yang punya durian, ya kan? Iya. Itu apa yang punya itu menimbulkan kerugian nggak dia? Ya jelas Pak, dampaknya kan besar sekali, kerugian Ya, kita besar oke. sekali. Sekarang saya mau tanya, kita mau kejar juga, itu kan kerugian material kita sudah hitung. Iya. Kan? Kemudian kerugian imaterial itu yang saya mau kejar. Betapa zalimnya gitu kan. Iya. Kemudian pihak bapak-bapak ini sebagai klien saya secara imaterial juga menimbulkan efek kerugian secara psikologi Iya. yang antara lain ditinggalkan istrinya, Iya. dimasukkan Ketakutan. penjara. Nah sekarang yang di penjara itu siapa saja? Mas Sikus, Saya Pak siapa? Suparto, Nurdin. Suparto, Nurdin. Nurdin. Terus yang ditinggalkan istrinya? Ya saya Suparto, Nurdin. Nah, 3 orang itu. Iya. Akibat dari tindakan pihak PT Mamuang, Iya. sehingga menimbulkan secara Dampaknya. psikologis dampaknya terhadap pendapatan. Karena harapan satu-satunya yang diharapkan adalah hasil dari Hasil, ya betul. objek ini kan. Iya. Karena tidak sesuai harapan yang diharapkan, atas sikap itu menimbulkan kerugian berupa imaterial. Kenapa Pak Sikus, Pak Suparto, Pak Nurdin itu sempat dipenjara? Coba jelaskan. Saya panen di kebun saya karena kebun saya dulu kan isinya kan coklat. Berhubung coklat itu tidak ada buahnya, lah saya buku makan, buku hidup. Nah, saya ambil sawit yang tumbuh di kebun saya. Jadi di kasus saya ini pencuri. Jadi dituduh pencurian. Durian ya. Tapi di lahan sendiri. Lahan sendiri. Pak Parto gitu juga. saya begitu juga. Karena daripada anak istri saya itu kelaparan, ada hasilnya apa yang ada di atas tanah saya panen. Karena ini kalau tidak saya panen, anakku kelaparan Pak. Terpaksa saya panen. Nah itu saya dituduh mencuri. Iya. Demikian juga Nurdin. Iya, saya panen itu pamit Pak sama Pak Desa, sama Pak Kapolsek. Oh pamit sama Iya, pamit, Pak. sama kepala desa, Iya. Sama perusahaan. Kapolsek, Iya, sama perusahaan daripada anakku perusahaan lapar. juga. Minta izin juga. Minta izin. Juga, iya. Cuman tidak tertulis. Nah, waktu itu sikap Kades sama sikap Kapolsek seperti apa? Dia mendukung Pak, ya silahkan. Siapa nama Kades waktu itu? Ini Pak Andi Manggona Pak. Sudah Andi Manggona Iya, ini. sudah Andi Manggona. Siapa nama Kapolsek itu pada saat itu? Sana Itu Pak. yang mungkin yang sudah diganti itu Pak. Siapa namanya? Ganti. Siapa itu Pak namanya? Lupa. Lupa Saya saya. nggak apa-apa. Cuma- Kemudian tadi Bapak sebutkan juga Pak Parto ada pihak perusahaan juga diberitahu. Oh, iya. Siapa lah waktu itu? Waktu itu saya minta sama CDU-nya siapa yang pindah di LTT, Pak Budi, siapa itu? Ya Budi. Ya. Misalnya Budi ya. Pak Sikus juga begitu. Iya. Iya. Nah, kemudian mereka mengiyakan. Artinya dia ya Antara ya dan tidak. antara iya dan tidak, yang penting dia yang dari bilang perusahaan. iya. Kalau yang dari polsek sama desa, kepala desa, Ya dia bilang terserah kalian gitu. ya. Ini kan sudah pamit ini Pak Haji, udah pamit Jadi Pak. bukan kalau Pak dipikir Parto. bukan mencuri Pak. Iya, karena udah pamit. Melapor ke desa, Iya, melapor lapor ke kepolisian. kepolisian. Ya, ke polsek setempat. Lapor ini karena keadaan posisi lapar. Iya. Kan? Iya. Kalau khususnya istri saya itu orang-orang Mamuang, Pak. Sekarang begini,
coba ceritakan ya, ceritakan dampak dari perlakuan pihak perusahaan dalam hal ini PT Mamuang, ya, sehingga istri-istri dari beberapa pihak yang dizalimi ini sampai meninggalkan. Coba ceritakan bagaimana anunya, kejadiannya. Kalau kami yang jelas Pak, pertama tuh faktor ekonomi. Ya. Kedua, istri saya itu mungkin janda tahan karena ya begitulah, ya, namanya perempuan kan tergantung pada ekonomi. Kedua, kayaknya ini sudah istilahnya strategisnya orang-orang Mamuang, karena ini yang bersangkutan ini mandor-mandor Mamuang, dan itu tidak hanya satu orang, kayak ada rekayasa. Oh, Baik. kayak memang ada set atau Iya, ada setting mereka itu. Karena ini orang-orang dari mandor-mandor, dan kan itu dalam pengurusan dalam manu itu saya ini maju terus ditahan, Pak. Saya sudah ditahan itu, dan dia dilepaskan begitu saja. Saya minta ketegasan dari kepala desa. Itu pun tidak cuma digampangkan gitu saja. Tapi kalau saya pelajari ini sudah memang direncanakan. Ya. Rencanakan itu. Itu yang dialami yang lain juga, Pak Parto. Kalau Saya juga begitu Pak, karena dari ekonomi tidak mencukupi dengan anak istri saya. Artinya dia sendiri merasa malu karena saya itu sering di penjara. Dipenjarakan. Kali. Jadi istrinya juga. Iya. Jadi akhirnya Sialan. Kalau Nurdin, Sama Pak kalau sama-sama saya dulu di penjara di Mamuju. istrinya juga begitu. Iya. Kira-kira akibat tindakan sikap yang diambil oleh pihak PT Mamuang itu di samping bapak-bapak ini masih ada juga yang lain atau tidak yang diperlakukan seperti itu? tidak kalau Ada yang ini, karena yang bertahan, yang tetap melawan di TKP kan mereka ini. Cuma saya Pak. Sama Iya, Pak Jo. iya, saya karena jauh dia tidak bisa jerat saya, tidak menjangkau saya. Nah, di sini saya bentur terus. Ini di rumah sini sering Pak saya dikepung polisi. Duh, sering Pak. Di sini. Iya, sering dikepung polisi begini dikira. Mana itu? Ya, Sulawesi Barat. Sering saya. Tapi membawa security ini. Nah, disitulah letak pelanggaran HAM-nya, ya kan? Ya, tapi nanti kita tindak lanjuti. Kan ya penebangan coklat itu kan dikawal sama Brimob. Oh, jadi memang coklat itu ditebang. Ditebang, baru dikawal sama disensor, Pak. Ada foto-fotonya itu ada. Itu yang hidup itu tunas itu Pak. Oh, tunas. Tunasnya itu. Disensor. Jadi memang coklat yang Bapak tanami itu, jati yang ditanami, Ditebang. durian itu ditebang, Ditebang, Pak. iya. Tanpa izin loh ya. Tanpa izin dikawal. Kompromi. Dikawal sama Brimob, Pak. Dikawal oleh Brimob. Iya. Ini Brimob juga nggak punya perasaan tuh. Di mana nuraninya? Dan mereka ini sering berkelahi sama Brimob, Pak. Tapi tetap melawan. Kendati di penjara pun tetap melawan. Karena merasa punya hak. Kalau kita tidak merasa punya di penjara ya sudah takut, Oh. Pak. Alas haknya jelas kan? Iya. Ada SKPT ya toh? Iya. Pak Gimana? Pak Desa kan mengakui juga, Pak Camat. Sekarang mengakui. SKPT itu yang Pak Kus terima, Pak Sikus, Pak Pato, Pak Nurdin. Bro, Iya. Pak Nurdin. Iya. SKP itu pernah dibatalkan atau tidak? Tidak pernah. Tidak pernah kan? Oh, Nah, enggak, disinilah letak perbuatan melawan hukumnya. Ya. Jadi saya kira bagi saya sementara yang sudah cukup dulu. Cukup, iya. Ya toh, nanti Iya. ditambah oleh dir wilayah, Iya. GKN. Iya. Ya. Nanti kalau memang ada hal-hal yang masih kurang lengkap, ya nanti kita cari lagi itu supaya lengkap. Ya kan? Dan SKPT sudah diregistrasi sama pengadilan. Itu case yang lain. Ya. Ini kita perbaharui lagi dia. Iya, iya. Itu teknis yuridis, Iya. teknis negara nanti lah ya toh. Iya, iya. Nah, mungkin ada tambahan dari Pak Dirwil lah ya. Oke, baik. Terima kasih banyak ini Pak Sikus, Pak Parto, termasuk Pak Haji sama Pak Rejo. Saya kembali dulu mungkin ke Pak Dirwilayah ini.
yang sudah berada di lokasi, tepatnya di kediamannya Pak Sikus ini. Apa tanggapan Pak Dir Wilayah ini selaku Ketua LBH-GKN Provinsi Sulawesi Tengah? Silakan Pak Dir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari lembaga ini bukan mencari salah orang. Ini adalah salah satu penyampaian saya bahwa dalam lembaga kita ini bukan mencari kesalahan orang, tapi bagaimana meluruskan hak-hak orang. Kita memberikan edukasi pemikiran yang rasional, termasuk pihak birokrat, pihak institusi, baik dia TNI, Polri atau siapa dia, karena di dalam ini ada para oknum-oknum yang salah memanfaatkan jabatannya. Yang berikut, kami tidak mau mendengar dari cerita orang, tapi kami ingin turun langsung ke lapangan dari cerita seseorang yang meminta untuk didampingi hukum. Kami siap, karena lembaga kami ini lengkap. Ada advokatnya, ada penggiatnya, ada medianya. Sehingga kami harus turun ke lapangan seperti yang terjadi di sini. Saya mau lihat di lokasi ini. Ini arealnya sangat jelas. Kami bukan mendengar dari cerita orang, tapi fakta lapangan kami sudah tiba di sini. Ini areal masyarakat yang kemudian diambil haknya oleh pihak perusahaan, oleh oknum-oknum yang main di perusahaan. Saya kira perusahaan itu tidak salah. Hanya ada pelaku-pelaku oknum dalam perusahaan yang memainkan instrumen seperti ini. Ya, jadi mungkin saya tambahkan ini sedikit, ini pertanyaan kepada Direktur Wilayah. Bapak sudah di lokasi di TKP di kediamannya Pak Sikus. Tanggapan Bapak untuk ditindaklanjut ini bagaimana ini Pak? Karena kebetulan sudah dengan Pak Dr. Haji Irwan Lubis yang sudah diberikan kuasa dari klien kami ke lembaga LBH-GKN. Segera ditindaklanjut ini bagaimana ini Pak Dir? Jadi begini, saya sebagai pimpinan LBH-GKN ini di Sulteng, Direktur Wilayah, saya terpanggil dan saya bekerja secara profesional. Artinya kita punya anggota ada 3 di dalam lembaga masing-masing ini. Dari advokatnya kan sudah turun di lapangan, Ya. kemudian dari penggiat sudah ada turun di lapangan. Ya. Tinggal media yang kita tunggu karena ada sedikit kesibukan di daerah. Nah, di sini tujuan utama kami bagaimana mengembalikan hak-hak orang. Kita memperjuangkan hak orang, bukan mencari salah. Yang fakta-fakta bahwa orang itu datang ke kantor kami di Palu sana, sehingga mereka minta dukungan, minta di backup, minta dibarengi dengan kekuatan hukum yang cukup. Nah, kami kerja-kerja di sini karena keterpanggilan kami sebagai manusia. Mereka adalah manusia juga, sama dengan kami. Seandainya orang-orang lain dibuat seperti pasti marah. Nah, di sini kami ingin mencari solusi, mencari jalan dengan bernegosiasi dengan pihak perusahaan dan siapapun dia terkait dengan hak orang banyak. Nah, di sini kami datang langsung ke lapangan, bukan mencari cerita dari orang per orang, tapi faktanya kami sudah sampai di sini. Ini faktanya jelas ini. Ini areal masyarakat. Ya, ini kan dari LBH-GKN kan sudah memberikan somasi yang kedua dengan yang terakhir. Insya Allah mungkin dalam minggu ini akan ditindaklanjut untuk ke pengadilan. Apa tanggapan Pak Direktur Wilayahnya? Kita begini, di dalam lembaga kita ini ada advokat. Advokat itu memahami soal aturan, protapnya, mekanismenya. Jadi ketika pihak perusahaan disomasi 1-2 kali misalnya dia tidak menjawab, maka wajib lembaga advokat kita ini untuk melakukan gugatan. Bahkan kita melakukan gugatan class action terkait hak orang banyak yang hilang di sini. Baik. Nah, Baik. begitu. Baik Pak Dirwil, sudah jelas Bapak sudah memberikan keterangan karena Bapak selaku Ketua LBH-GKN Sulteng bersama tim yang sudah berada di lokasi di tepatnya di rumah kediamannya Pak Sikusman. Terima kasih. Mungkin ada tambahan sedikit lagi Pak Dir? Jadi saya kira begini, mungkin dalam waktu dekat ini kita akan membuat gugatan. Sekaligus juga kita mau cari titik-titik perbatasan desa ini. Karena rencana kan mungkin hari Kamis sudah surat kembali ke sini dari Jakarta. Ya, surat tiba di sini. Keputusan Menteri Kehutanan ya. Kita akan turun bersama-sama dengan Pak Menteri. Mungkin dari mana ada perwakilan dari mana. Kami akan bersama-sama di daerah hari Kamis akan tiba ulang di sini. Oke, baik. Makasih banyak ini. Ini lembaga Bapak yang akan membackup ini. Oke, baik Pak Direktur Wilayah LBH-GKN Bapak Aceng Lahai yang sudah berada di lokasi, tepatnya di rumah kediamannya Pak Sikusman. Ini rumah kediamannya beliau sangat prihatin ini. Kami melihat dan saya mengambil dokumentasi ini mengelilingi rumah ini dan ini tidak layak. Tidak layak dihuni seorang Pak Sikusman yang sudah sangat menderita dan prihatin dengan rumah kediamannya beliau. Karena hak-haknya beliau yang selama ini yang diambil paksa oleh pihak perusahaan. Beliau punya lahan, beliau punya tanam, dan beliau punya alas hukum yang jelas. Ternyata sampai hari ini beliau sangat prihatin dengan
sangat-sangat memohon kepada lembaga bantuan hukum untuk kiranya segera diproses. Mungkin ini adalah tambahan ini Pak Adir Ya, lagi ini. Jadi begini, kami percaya negara ini punya aturan, punya undang-undang. Tentunya kan di sini kan dari institusi ini saya kira sudah jelas aturan-aturannya. Hanya ada oknum-oknum yang memainkan instrumen yang salah, yang keliru, salah mengarahkan hukum-hukum seperti apa. Olehnya pihak negara, pemerintah ini harus memperhatikan itu. Karena kami bukan mencari salah orang, bagaimana orang dikembalikan. Oke, baik. Itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum Yuk. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Haji, mungkin sudah hadir Pak Haji. Atau mungkin ada tambahan lagi sedikit Pak Haji? Sudah, makasih. Oke, makasih banyak ini Pak Haji dan Pak Sikusman, Pak Parto. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.